Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Ihsan. Saya di sini dari kelompok 9 statistika akan menjelaskan pengujian hipotesis dua populasi. Saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Yang pertama saya sendiri Muhammad Taufik Ihsan. Yang kedua Aulia Putri Andini. Yang ketiga Syahrani Ardita Putri. Yang keempat Nadan Nur Najihah. Yang kelima Muhammad Rizky Mutia Akbar. Yang keenam Muhammad Subhan. Dan yang terakhir Hayunda Gali Ananta. Pengujian hipotesis rata-rata dua populasi bertujuan untuk membandingkan rata-rata dua populasi untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dan selisih rata-rata dua populasi tersebut. Populasi yang ada dapat berupa populasi independen dan populasi dependen. Apa perbedaan antara dua tersebut? Dikatakan independen jika dua populasi tersebut dikatakan tidak sama, tidak berhubungan, dan tidak berpasangan. Sebaliknya dikatakan dependen ketika dua populasi tersebut sama, berhubungan, dan berpasangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai dua populasi independen. Yang pertama mengenai varian diketahui, yaitu dapat dilihat dari dua sampel acak independen dengan jumlah N1 dan N2. Masing-masing diperoleh dari dua populasi dengan rata-rata μ1 dan μ2, serta ragam sampel yang pertama dengan sampel yang kedua akan memiliki pendugaan titik untuk perbedaan rata-rata adalah X1 dikurangi X2. Dengan demikian, mengikuti teorem limit pusat atau central limit theorem, maka didapatkan distribusi sampling X dikurangi X, yaitu memiliki rata-rata M sama dengan M1 minus M2 dengan standar deviasi sebagai berikut. Baik, untuk standar deviasinya yaitu X bar pertama minus X bar kedua dikurangi μ1 minus μ kedua dibagi dengan akar sigma kuadrat pertama per N1 plus sigma kuadrat kedua per N2. Dijelaskan bahwa X bar pertama yaitu rata-rata sampel dari populasi yang ke-1 dan μ1 nya yaitu parameter rata-rata populasi ke-1. Dengan sigma kuadrat yang pertama yaitu varian populasi ke-1 dengan N1 nya jumlah sampel yang akan digunakan. Sehingga peluang dari 1 minus A bahwa variabel normal standar dengan sigma X bar 1 minus X bar kedua sama dengan akar sigma kuadrat pertama per N1 plus sigma kuadrat kedua per N2. Nah, untuk yang kedua mengenai varian tidak diketahui. Pembahasan sebelumnya membahas mengenai uji hipotesis rata-rata ketika varian diketahui. Nah, apabila varian sampel pertama dan sampel kedua tidak diketahui, maka menggunakan pendekatan distribusi T-Student. Pengujian ini mengasumsikan simpangan baku kedua populasi sama, yaitu sampel pertama sama dengan sampel kedua sama dengan sampel, atau sampel pertama sama dengan sampel kedua. Ketika diasumsikan sampel 1 sama dengan sampel yang kedua sama dengan sampel, menggunakan uji multitest. Dengan statistik uji yang digunakan adalah sebagai berikut. Nah, untuk rumusnya yaitu T sama dengan X bar pertama minus X bar kedua minus D0 dibagi dengan SP akar 1 per N1 plus 1 per N2. Dengan X bar pertama yaitu rata-rata sampel dari populasi pertama dikurangi rata-rata sampel dari populasi yang kedua dikurangi dengan D0. D0-nya yaitu selisih dari rata-rata populasi ke-1 dan rata-rata populasi kedua. Dengan SP atau standar deviasi sampel gabungannya 1 per N1 plus 1 per N yang kedua. Dua populasi dependen. Pada kasus dua populasi dependen, masing-masing amatan adalah berpasangan atau berhubungan. Amatan tersebut memiliki distribusi sampling dengan rata-rata U sama dengan U min U dan ragam 2 SD.
Penduga titik untuk rata-rata dan varians tersebut adalah D dan SD dengan contoh sebagai berikut. 2. Proporsi merupakan karakteristik yang mengikuti kejadian distribusi binominal dan identik dengan kejadian sukses dan gagal. Sebelum membahas prosedur uji hipotesis, perlu dipahami dulu penduga dan distribusi sampling dari perbedaan atau selisih proporsi dua populasi. Jika terdapat dua populasi dengan masing-masing proporsi P1 dan P2, maka penduga titik proporsi masing-masing populasi tersebut adalah P1 dan P2. Selanjutnya akan didapatkan penduga titik untuk perbedaan proporsi kedua populasi tersebut adalah P1 min P2. Distribusi sampling P1 min P2 dapat didekati dengan distribusi normal dengan rata-rata sebagai berikut dan varians. Selanjutnya, nilai dapat P1 dan Q1 diduga dengan P1 dan Q1 sama dengan 1 min P1. Begitu juga dengan P2 dan Q2 diduga dengan P1 dan Q2 sama dengan 1 min P2, sehingga didapatkan sebagai berikut. Yang akan mengarah ke selang kepercayaan 1 min A 100% bagi P1 min P2, yaitu di bawah hipotesis 0 jika P1 min P2 sama dengan P atau P1 min P2 sama dengan 0, maka didapatkan contoh sebagai berikut. Untuk mendapatkan statistik uji tersebut perlu menduga nilai P dan Q sama dengan 1 min P terlebih dahulu. Penduga tersebut dinamakan penduga Polet untuk P seperti berikut. Dengan X1 dan X2 masing-masing adalah jumlah kejadian sukses pada sampel pertama dan sampel kedua. Selanjutnya N1 dan N2 masing-masing adalah total amatan pada sampel pertama dan sampel kedua. Karena menggunakan nilai penduga P, maka statistik uji menjadi contoh sebagai Yang ketiga, pada kegiatan belajar ini akan dibahas pengujian hipotesis varians untuk dua populasi. Perbandingan varians dua populasi ditujukan oleh nilai rasio antar kedua varians tersebut, yaitu S kuadrat dengan S kuadrat. Penduga titik untuk rasio tersebut adalah S kuadrat dan S kuadrat jika X, sampai dengan X lain dari N menunjukkan sampel acak dari dua populasi yang berdistribusi normal N kurung buka M1, S1 dan N kurung buka M2, S2, maka didapatkan rumus F, yaitu S1 kuadrat per sigma 1 kuadrat per S2 kuadrat per sigma 2 kuadrat, dan dapat kita sederhanakan lagi rumusnya menjadi S1 kuadrat dikali sigma 2 kuadrat per S2 kuadrat dikali sigma 1 kuadrat. Rumus tersebut akan mengikuti distribusi F dengan derajat bebas V1 sama dengan N1 min 1 dan V2 sama dengan N2 min 1, sehingga selang kepercayaan 1 min A dikali 100% bagi F adalah didapatkan rumus P kurung buka sama dengan F1 min alfa per 2 kurung buka V1, V2 kurang dari F sama dengan S1 kuadrat dikali sigma 2 kuadrat per S2 kuadrat dikali sigma 1 kuadrat kurang dari F alfa per 2 kurung buka F1, V2 kurung tutup sama dengan 1 min alfa, sehingga dapat kita
Sederhanakan lagi rumusnya, sehingga paling sederhana adalah S1 kuadrat per S2 kuadrat dikali 1 per F alfa per 2 kurung buka V1, V2 kurung tutup kurang dari sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat kurang dari S1 kuadrat per S2 kuadrat F alfa per 2 kurung buka V2, V1 di mana F alfa per 2 kurung buka V1, V2 dan F alfa per 2 V2, V1 diperoleh dari tabel distribusi F dengan derajat bebas V1 dan V2.